Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Eis Purnama. Pada kesempatan yang berbahagia ini nih guys, Eis tuh ingin berbagi cerita lagi tentang gaji perawat berapa sih, seperti itu. Ini part 2-nya ya. Setelah sebelumnya part 1 mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Kakakku kenalanku nggak segitu kok, gajinya lebih tinggi, seperti itu. Nah, di kesempatan ini Eis akan tunjukkan beberapa bukti ya. Ini slip gaji Eis seperti itu, dan biaya hidupnya seperti apa gimana. Oke. Namun sebelum lanjut nonton videonya, silahkan untuk teman-teman yang belum like, silahkan klik tombol like-nya, dan jangan lupa untuk share di media sosial yang teman-teman punya, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan agar selalu update, silahkan teman-teman untuk klik tombol loncengnya. Sebelumnya saya memohon izin dulu, terlebih dahulu mohon izin kepada senior-senior dan juga rekan-rekan semuanya, karena mungkin ada beberapa gaji yang tidak sama atau buka-bukaan. Saya mohon maaf ya. Namun karena ini kan menjawab beberapa pertanyaan yang adik-adik yang ingin ya, pokoknya beberapa teman dan beberapa rekan yang ingin ke Saudi gitu kan. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan seperti apa ke depannya. Jadi saya mohon izin dari rekan-rekan semuanya, saya ingin menyampaikan di sini tentang perihal gaji, walaupun agak sedikit dalam tanda kutip sensitif, dan juga mungkin nanti ada sedikit tentang pembahasannya tentang biaya hidupnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan aja. Untuk biaya gaji Eis tuh merasakan waktu awal pertama kali datang 12 jam kerja tanpa ada hari libur, dan juga udah nggak ada hari libur, 12 jam pula seperti itu. Jadi merasakan gaji mencapai 3.000, mencapai sekali-kalinya. Dan sejak saat itu ada yang demo karena katanya perawat Indonesia kebanyakan gajinya akhirnya diturunin seperti itu. Nah, lanjutkan lagi. Jadi sekarang Eis tuh menerima gaji standar Eis tuh kalau misalnya 1.800. Ingat ya guys, ini secara perhitungan, bukan perhitungan matematika. Misalnya gini, gaji Eis tuh 1.800. Jadi kalau misalnya Eis 12 jam kerja, harusnya Eis tuh menerima 2.700. Enggak seperti itu guys, perhitungan di perusahaan kami itu enggak seperti itu. Dan saya sempat tanyakan itu pada karyawan yang bekerja di kantor waktu saya pergi ke Riyadh. Ini buktinya salah satunya kalau saya pernah dulu ke Riyadh ini ya. Nah, nanti ada sessionnya. Oke. Nah, jadi setelah itu saya menerima gaji 2.600 berapa kali, dan selanjutnya saya dipotong terus-terusan. Sejak saat itu, tahun 2016 itu dipotong terus-terusan 200 gitu ya. Kenapa saya tahu pemotongan 200? Karena awalnya kan nerima 26 kesana. Jadi kan ingat ya tadi, gaji saya itu 1.800, 12 jam kerja harusnya 2.700, tapi saya menerima 2.600. Saya kurang mengerti bagaimana perhitungannya, pokoknya nggak bisa dipatokan kayak hal dasar kita ya. Jadi 12 jam kerja berarti kan 1.800 bagi 2 kayak gitu, nggak bisa seperti itu ya guys ya. Dan ini pun yang di Madinah ini, menurut orang yang di kantor Riyadh itu, perusahaan Anasban itu, perawat yang menerima gaji yang paling tinggi itu di Madinah katanya. Di tempat lain hanya berkisar 2.400-an seperti itu. Man koreksi kalau misalnya saya salah ya, maaf ya. Ini balik lagi, ini perusahaan per perusahaan, jadi beda-beda masing-masing tempat itu kan ya. Kita nggak bisa pukul rata semuanya harus sama guys, nggak bisa seperti itu ya. Jadi saya menerima 2.600, dan sejak beberapa kali menerima terus 2.400, sampai yang terakhir ini saya menerima, ini kan tahun 2018 ya, 2018 bulan 5 ya, saya ini copy mini statementnya. Nah,
Ini saya terakhir masih menerima sampai 24 itu. Ingat, saya menerima Saudi Konsil saya urus tuh bulan Januari. Bulan Februari ada surat dari kantor untuk kenaikan gaji saya, karena ada bukti Saudi Konsil itu kan, card itu. Dan juga setelah itu saya masih dilakukan pemotongan dan yang nggak jelas lah pemotongannya sampai berapa gitu kan. Banyak banget dan lama banget, dan ya, alhamdulillahnya sudah terganti lah ya. Udahlah, jangan bahas masalah pemotongan ya, nggak akan ada ujung-ujungnya. Jadi saya menerima 2.400 karena dipotong 200 itu ya, itu sampai bulan mana ini, bulan 2 ya. Bulan 3 saya mulai gaji saya kembali seperti semula 26, dan mulai bulan 4 ada kenaikan 100, 2.700, dan kesananya rahasia. Tapi nggak terlalu tinggi kok guys, enggak ya, kurang lebih segituan lah ya. Jadi boleh dikatakan ini gaji saya, dan ini pun mungkin hampir sama kali ya. Maaf, balik lagi, kalau misalnya kerjaan kami itu di rehab, jadi mungkin ada yang beranggapan kalau kami itu santai, dan saya akui pribadi, saya sendiri merasa nyantai gitu. Jadi masih bisa, kita tuh kerja yang efektifnya tuh cuma berapa jam paling. Misalnya kalau misalnya dinas pagi, kita paling sibuk dengan ngurusin ada pasien mandi, kita harus ngeliatin, ngobservasi seperti itu, melaporkan ke dokter kalau ada yang sakit gitu kan. Terus kalau itu yang di section, yang jaga di ruangan section ya. Atau mungkin ya, kalau misalnya ke dapur, ngelihat anak makan ke dapur, waktunya snack, mereka kita liatin gitu kan. Nah, kalau tawari saya kerja ke bagiannya yang ke rumah sakit gitu loh. Efeknya tuh cuma berapa jam, nggak pure 12 jam tuh kita tuh kerja terus-terusan, nggak bisa duduk, nggak seperti itu ya. Kalau menurut saya merasakan ya nyantai, bahkan sangat nyantai merasanya ya. Cuman ya banyak itunya lah, pasti setiap tempat kerja ada beberapa yang slack kayak gitulah, wajar lah ya. Ya namanya juga kita kan hidup saling berdampingan satu sama lainnya seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya kita tuh nggak satu sependapat dan sebagainya. Jadi saya pikir itu wajar ya. Saya sendiri merasakan ketika saya bekerja ke rumah sakit, bawa pasien ke rumah sakit, saya melihat ada perawat IR kan, kayak gitu ya. Perawat IR tuh ya Allah, untuk duduk aja kayaknya susah gitu kan. Kalau saya pergi ke Tim Pahat beberapa waktu lalu, sangat-sangat beban kerjanya gitu ya. Dan saya syukurin, alhamdulillah, sekalipun gaji saya mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang kerja di klinik, kerja di rumah sakit mungkin di bawah gitu kan, ya saya syukuri aja, masya Allah gitu kan, masih ada nilai lebihnya lah. Maaf jika dibandingkan di tempat sebelumnya saya bekerja gitu kan. Jadi kan kalau misalnya 2.700 aja ya, anggaplah saya dengan biaya hidup saya, ambil ini udah boros-borosnya saya misalnya 700, berarti kan ada sisa 2.000 itu kurang lebih berapa, ambillah 3.500 misalnya. Karena sekarang nilai tukar rupiah lagi ini ya, lumayan bagus untuk Indonesia. Waktu bulan waktu hajian kemarin sampai 4.000 kan satu realnya, sekarang 36 sekian guys, 36. Anggaplah saya patokan 35 ya, 35 2.000 7 juta guys. Dengan kerjaan nyantai, ya nggak selalu nyantai sih, kadang kan kita juga ada beban kerja yang ya samalah seperti beban kerja lainnya gitu kan. Kadang ada stresor tinggi, kadang santai, tapi banyaknya alhamdulillah santai gitu ya. Kalau misalnya mau ada ministry aja mungkin kita sedikit riweuh gitu ya. Ririwah seperti itu. Jadi ya balik lagi, gaji sekian itu ya sesuai gitu loh dengan beban kerja kami yang tidak terlalu ini. Tapi saya kurang tahu dengan beberapa tempat kerja yang lainnya ya, seperti Tabuk, Taib, Mekah dan sebagainya, saya kurang tahu. Maaf banget ini mah. Saya yang di Madinah aja yang saya rasakan saya nyaman seperti itu. Nah, ininya udah kelihatan ya. Tara. Jadi bukan bullshit. Saya berbicara sesuai fakta saya, sesuai pengalaman saya ya. Dan juga enggak kok, kakak tingkat saya ada yang nyampe 25 juta. Saya percaya kok, mungkin beliau, maaf, pertama bisa jadi orang mana dulu, kalau misalnya orang Indonesia bukan orang Amerika dan sebagainya. Karena orang Amerika saya sempat
berdialog juga tawarannya lebih tinggi. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu, maaf, saya tidak ada kewenangan untuk menjelaskan hal itu ya, karena ada salah satu abla di tempat kami, di markas kami itu berbicara, waktu dia berkewarganegaraan Amerika, dia itu sangat susah mendapatkan lowongan pekerjaan gitu kan, untuk mendapatkan pekerjaan di Saudi ini, kan suaminya orang Saudi gitu. Terus ketika dia dan bayarannya katanya tinggi, katanya menurut dia, dan ketika dia ganti kewarganegaraan ya 6.000 katanya gitu. Jadi menyebutkan 6.000 tuh kayak gimana gitu ya, jadi katanya cheaper, murah sekali gitu, dan dia pun bisa bekerja dimanapun gitu. Dia yang ungkapkan seperti itu ya, Nah, jadi bagi saya yang pertama dilihat dulu apakah kewarganegaraannya. Kalau misalnya orang Indonesia kok, oke, mungkin orang Indonesia bisa jadi satu, dia renew kontrak dan juga sebelumnya di bawah naungan MOH seperti itu. Mungkin ya. Karena teman saya ada yang saya sudah pernah cerita di sebelumnya di edisi perkenalan gitu kan. Teman saya ada yang ex-Kuwait, ex-Saudi, 8 tahun, 12 tahun seperti itu, dan beliau menceritakan kalau misalnya gaji beliau itu mencapai 7.000 ke atas. Jadi gak ada yang gak mungkin kok. Ketika ada yang berbicara seperti itu, saya percaya kok gaji mereka tinggi gitu kan, seperti itu ya. Jadi gak ada yang gak mungkin. Tapi kalau misalnya untuk yang non Saudi terus sekarang perginya baru-baru sekarang 2016 kan kesini, saya perlu bukti dulu ya, kayak dibuktiin dengan slip gaji kayak gitu loh. Kalau misalnya, karena nggak ada yang ini, kecuali saya pun akan renew kontrak, misalnya ditawarin katanya, kalau punya Saudi Consul katanya ada teman saya yang ke Riyadh kemarin dan mau renew kontrak 500 nambahnya, berarti kan lumayan gitu kan, seperti itu. Berarti kan emang setiap renew kontrak ada bergaining ya, tawar-menawar masalah kenaikan gaji dan sebagainya, seperti itu guys. Jadi saya nggak bisa memukul rata ya. Jadi balik lagi, gaji itu masing-masing perusahaan tuh berbeda-beda, kita tidak bisa memukul sama ratakan, tidak bisa seperti itu. Dan misalnya ada yang tinggi kok, ada yang saya percaya banget, karena pertimbangan tadi, mungkin beliau sudah lama di Saudinya dan juga bisa jadi beliau sudah awalnya itu sudah di bawah naungan MOS dan sebagainya ya. Karena teman-teman saya juga masih ada yang masih di bawah naungan MOS. Namun sekarang kan ada proses Saudinisasi, jadi ya kurang mengerti lah. Itu silakan untuk teman-teman bertanya-tanya apa sih Saudinisasi kayak gitu ya. Seperti itu. Namun nanti saya akan sampaikan kepada di video kali ini beberapa iklan, beberapa info yang kayak dicari perawat gitu untuk ke Saudi gitu kan, dengan standar gaji berapa, nanti saya perlihatkan range-nya ya, dan interaksi saya dengan beberapa teman saya yang menawarkan gaji berapa seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, supaya lebih penasaran lagi kan. Lebih penasaran. Oke, lanjutkan untuk yang poin kedua berikutnya ya, itu untuk biaya hidup. Biaya hidup saya di sini hanya untuk makan dan juga biasanya sampo, sabun dan sebagainya. Masalah listrik, air saya nggak ngurusin gitu kan. Untuk masalah bensin itu saya nggak ngurusin ya. Saya hanya taunya makan, beli gas gantian gitu kan. Beli gas juga nggak setiap hari kan, sebulan sekali pun gantian gitu kan, 20 real, karena kan di kolektif kayak itulah kalau nggak salah ya. Terus juga nggak ngurusin masalah air. Jadi saya cuman pikiran saya buat makan, buat biaya hand body dan sebagainya. Kan namanya baju perempuan ya, walaupun saya nggak pernah pakai make up, tapi kan tetap pakai sabun Amorea, iklan. ya jadi seperti itu. Dan juga internet ini yang sangat penting. Ini Zen ya, saya menggunakan Zen Unlimited. Tahun kemarin saya daftarnya itu. Jadi dulu tuh masih 150 daftarnya, dan tiap bulannya 150 sekian, 157, 156 per bulannya. Mau dipakai banyakan kek, mau dipakai sendirian kek, ya segitu gitu kan. Tapi saya alhamdulillah pernah merasakan kebahagiaan yang amat sangat tak terhingga. Saya pernah bayar Zen ini hanya 5 real dan 60 real dan 70 real ya. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya untuk teman-teman rombongan nih ya, enaknya yang unlimited. Tapi untuk saat ini, bukan saya promosi Zen, enggak ya, ini kan saya pakainya, tapi teman ada yang pakai Mobily, ada yang pakai STC dan sebagainya gitu kan. Saya nggak kurang paham juga yang lain-lainnya. Saya hanya menggunakan Zen karena saya kalau udah nyaman sama satu ya udah, karena saya tuh orang yang setia gitu. Oh jangan guys, oh my god. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa teman saya di sini menggunakan paket kan 1 bulannya itu sama 150, tapi karena banyakan orang 10 orangan gitu kan, jadi lumayan agak lebih ringan kan. Nah, cuma pakai wifi aja, wifi bisa kelihatan kan ya. Ini saya 2 ya, saya HP yang ini yang Huawei P20 Pro, sombongnya enggak ya guys. Dan yang satunya orang Jawaan banget ini pokoknya, kalau teman-teman nggak tahu parah banget. maaf Oppo ya, ini HP Oppo saya. Seperti itu ya. Jadi biaya hidup saya di sini nggak terlalu tinggi, dan juga alhamdulillah ya masih ada bisa kirim ya, bisa lah 2000 insya Allah ya. Sudah kelihatan ya, saya hanya hidup ketergantungan internet dan slip gaji saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang teman berbicara, ada kok, saya percaya kok, mungkin bisa jadi beliau ex Saudi atau beliau mungkin sebelumnya di bawah naungan MOS dan sebagainya, atau renew kontrak. Pokoknya saya percaya kalau misalnya gajinya di atas 4.000 ke atas, saya percaya. Oke? Mungkin sekian dari saya ya, video tentang bahas gaji saya. Saya nggak bisa nyebutin yang sekarang soalnya privacy ya, sedikit privacy ini gaji tuh sebenarnya. Tapi untuk teman-teman ini challenge juga sih, challenge yang kedua dari teman saya tuh, berani nggak kamu tunjukin slip gaji kamu, mini statement kamu? Ya udah nih menjawab. Oke? Sekian dari saya ya, akui banyak kekurangannya dan juga banyak masih belum fasih, masih belum bisa interaksi dengan teman-teman semuanya karena public speaking saya masih belum mumpuni dan sebagainya. Seperti itu, saya mohon maaf. Dan juga ini cerita sedikit ya, curhat sedikit. Saya dari pulang lagi mungkin ya, saya dari jam dinas malam 12 jam kan ya, saya pergi ke rumah sakit dan saya baru pulang ke markas tadi malam tuh 3:30, baru bisa istirahat jam 4 karena saya nulis endorse book dulu. Seperti itu, jadi istirahatnya jadi mata saya memang main, jadi kalau misalnya kurang istirahat itu sudah mulai ngebayang seperti itu, jadi nggak jelas melihat gitu kan. Udah tambah lagi sariawan, jadi mohon doanya ya. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah nonton video saya kali ini, dan saya akui ini video yang agak sedikit lumayan lama ya, 17 menit lebih. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.